Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 9, surah keempat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai orang mukmin, janganlah kita meninggalkan keturunan yang lemah. Khawatirlah, lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ada rasa khawatir dalam diri kita untuk barangkali meninggalkan keturunan yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan, lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi fisik, lemah dari sisi ilmu pengetahuan, lemah dari sisi ruhaniyahnya, keimanannya. Bila kita meninggalkan anak-anak seperti ini atau dzurriyyat, anak cucu keturunan kita dalam kondisi lemah seperti ini, maka anak-anak kita khawatirkan mereka golongan orang-orang yang tidak sanggup untuk menanggung bebannya sendiri karena lemahnya ekonomi anak kita, lemahnya fisik anak-anak kita, lemahnya ilmu anak-anak kita, dan lemahnya rohani anak kita. Mereka akan bisa jadi akan menjadi anak-anak yang terlantar, yang tidak bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak taat kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Dia menyalahgunakan obat-obatan yang terlarang, minum-minuman keras, perjudian, perkelahian, seks bebas, dan lain sebagainya. Itu yang kita khawatirkan bila anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Maka Allah betul-betul berpesan kepada kita, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Kita hendaklah berikhtiar. Ikhtiar kita untuk agar anak-anak kita tidak dalam kondisi lemah adalah kita semangat giat mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhannya. Rizki yang halal itu sangat berpengaruh untuk bagaimana perilaku anak-anak kita dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari rizki yang dikonsumsi anak-anak kita akan melahirkan pikiran ya, dan perilaku anak-anak kita menjadi anak-anak cerdas yang soleh. Tidak hanya sekedar cerdas, melainkan anak-anak yang soleh. Carilah rizki yang halal. Kemudian hendaklah kita harus pandai-pandai mengelola rezeki kita ya, untuk kepentingan saat ini, kepentingan yang saat akan datang ya. Mereka perlu kita persiapkan, harus teratur di dalam mengelola rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita tidak boleh israf ya, berlebih-lebihan dalam membelanjakan ya. Kalau kita berlebih-lebihan dalam membelanjakan, maka tidak mencukupi kebutuhan kita saat ini dan juga kebutuhan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena kita tidak pandai mengendalikan untuk nafsu kita ya, bersenang-senang dahulu, yang kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang terlantar karena tidak ada kemampuan ekonomi ya, karena kita telah israf, berbuat berlebih-lebihan ya. Itu kemudian hendaklah anak-anak kita betul-betul kita bekali dengan ilmu pengetahuan. Juga bukan hanya ilmu dunia, melainkan juga ilmu akhirat. Karena ilmu dunia itu penting untuk masa depan anak-anak kita di dunia ya, sehingga punya ilmu pengetahuan. Dan ilmu akhirat itu penting karena masa depan yang sesungguhnya adalah masa depan kita dan anak-anak kita nanti di akhirat kelak ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai anak kita nanti terjerumus dalam api neraka. Karena apa? Kita orang tua meninggalkan dari sisi ruhaniyahnya yang lemah, tidak pernah dididik tentang agama, tidak diperkenalkan Allah, tidak diajak sholat, tidak dididik untuk berkepribadian akhlak yang baik. Itu akan menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Dan berikan suri tauladan yang baik kepada anak kita ya, untuk menjadi contoh ya, qaulan
sadida, dengan perkataan-perkataan yang jujur benar, karena itu akan ditiru oleh anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Dan jangan sampai dengan kita lalai untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua itu mustajabah, ya, tidak ada hijab, ya. Orang tua itu sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kepada anak-anaknya, ya. Dakwatul walid ala walidihi mustajabah, doanya orang tua kepada anak itu mustajabah. Maka doakan bila perlu kita bangun malam pada anak-anak kita, setiap pada sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada anak kami, pasangan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan baik dunia dan di akhiratnya kelak. Itu penting doa kita orang tua, jangan lalai mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha memberikan rezeki, yang mengangkat derajat anak-anak kita. Mudah-mudahan ini adalah merupakan hal yang baik untuk kita dan bermanfaat, dan Allah mengangkat derajat kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi generasi cerdas, yang qawiyun, yang kuat, ya, yang menjadi generasi anak-anak yang soleh, soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.